Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempersilakan pemerintah Aceh untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, terkait penetapan batas wilayah yang memasukkan 4 pulau di Aceh, Selasa, 10 Juni 2026. Dikutip dari tribunnews.com, ia mengatakan, pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan legal. Keempat pulau yang dimaksud, yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek, kini tidak lagi bagian dari Provinsi Aceh, melainkan masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dikatakan Tito, persoalan ini memiliki sejarah panjang dan melibatkan banyak pihak serta instansi sejak awal konflik itu muncul pada 1928. Tito menegaskan bahwa persoalan batas wilayah bukan hanya terjadi antara Aceh dan Sumut. Saat ini terdapat ratusan kasus serupa di seluruh Indonesia. Dari sekitar 70.000 desa di Indonesia, kata Tito, baru sekitar 1.000 desa yang batas wilayahnya benar-benar telah selesai secara hukum. Ia menjelaskan bahwa penyelesaian batas wilayah sangat penting karena menyangkut kepastian hukum, penghitungan dana alokasi umum, DAU, tata ruang, dan perencanaan pembangunan. Jika batas tidak jelas, kata Tito, pembangunan di wilayah sengketa bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Terkait dengan 4 pulau yang disengketakan, Tito menjelaskan bahwa batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diteliti oleh Badan Informasi Geospasial, BIG, TNI Angkatan Laut, dan Topografi Angkatan Darat, sehingga pemerintah pusat memutuskan bahwa 4 pulau tersebut berada dalam wilayah Sumatera Utara. Dikatakan Tito, keputusan itu yang kemudian dituangkan dalam Kemendagri tahun 2022 dan ditegaskan kembali pada April 2025. Namun, batas lautnya masih belum menemui titik temu. Karena tidak ada kesepakatan, kata Tito, kewenangan pengambilan keputusan diserahkan kepada pemerintah pusat. Ia juga menambahkan bahwa penegasan nama wilayah sudah dilakukan, namun proses penyelesaian batas wilayah secara keseluruhan masih berjalan. Tawarkan pengelolaan bersama Mendagri Tito Karnavian juga mengatakan, pihaknya mendukung keempat pulau itu dikelola secara kolaboratif oleh dua pihak. Tito menuturkan pemerintah pusat telah menetapkan 4 pulau itu masuk wilayah Sumut berdasarkan batas daratnya. Hal ini juga telah disepakati Pemda-Pemda di wilayah yang bersangkutan. Azhari Cage tolak kelola bersama sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, RI asal Aceh, Azhari Cage SIP secara tegas menolak wacana pengelolaan bersama 4 pulau yang selama ini berada di wilayah Aceh Singkil dan kini menjadi milik Sumatera Utara, Sumut. Bukan hanya Mendagri, Gubernur Sumut, Bobi Nasution sebelumnya juga sempat mengusul ke Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem agar keempat pulau tersebut dikelola bersama. Azhari Cage berharap adanya ketegasan dari pemerintah Aceh terhadap 4 pulau tersebut. Ia mengaku memiliki bukti-bukti kepemilikan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Mangkir Kecil sebagai milik Aceh. Karena itu, mantan anggota DPR ini meminta pemerintah Aceh mempertahankan kedaulatan wilayah, bukan malah membuka ruang kompromi dengan pihak lain yang dianggap telah mengambil hak Aceh. Senada dengan Azhari, mantan Pangdam Iskandar Muda, Maijen TNI, Purnawirawan, Teku Abdul Hafilfuddin meminta pemerintah Aceh untuk melakukan peninjauan ulang terhadap batas darat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, Sumut. T. Hafil menjelaskan, belajar dari sengketa pulau, keputusan Kemendagri yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil sebagai bagian dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, telah memicu reaksi dari pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh mengajukan keberatan resmi, mengacu pada dokumen historis seperti Surat Keputusan Bersama, SKB, tahun 1992 yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh. Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau di Aceh Singkil sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menuai reaksi keras dari berbagai elemen. Dikutip dari tribunnews.com, keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300/222138 Tahun 2025 yang menyatakan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah Sumut setelah sebelumnya berada di Aceh. Direktur Indonesia Political Review, IPR, Iwan Setiawan menilai, keputusan Mendagri terkait 4 pulau tersebut syarat dugaan akan politik terselubung. Hal itu mengingat di 4 pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, ditambah lagi kawasan yang diisukan memiliki cadangan migas. Nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo,
Jokowi, dan menantunya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, ikut disorot dalam polemik ini. Menurut Iwan, keterlibatan aktor politik dengan kedekatan personal terhadap Jokowi menjadi salah satu indikator yang menimbulkan pertanyaan publik. Soal SK Kemendagri terkait 4 pulau Aceh yang diserahkan ke Sumut, wajar akan menimbulkan kecurigaan agenda politik terselubung di balik itu, kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 12 Juni 2025, dilansir dari tribunnews.com. Ia menilai relasi antara Mendagri Tito Karnavian yang dikenal sebagai loyalis Jokowi dan Bobi Nasution yang merupakan menantu Jokowi tak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan tersebut. Indikator yang menimbulkan kecurigaan tersebut secara politik dikaitkan dengan keluarga Jokowi atau geng Solo. Gubernur Sumut merupakan menantu Jokowi dan Mendagri juga dikenal sebagai loyalisnya Jokowi, ujarnya. Iwan juga mengungkapkan bahwa dugaan keberadaan sumber daya alam di wilayah perairan sekitar keempat pulau itu bisa menjadi alasan ekonomi yang memperkuat kepentingan politis. Ia mengingatkan keputusan seperti ini bisa memicu respons keras dari masyarakat Aceh yang memiliki sejarah panjang dalam isu kedaulatan wilayah. Iwan mendesak agar Kemendagri lebih berhati-hati dan terbuka dalam menjelaskan dasar pengambilan keputusan tersebut. Secara tegas, Direktur IPR itu menyarankan DPR RI, khususnya Komisi 2, untuk memanggil Mendagri Tito Karnavian. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.